Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu saudara-saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita bersuka di dalam Tuhan Yesus. Sebab tak pernah terbayang kebesaran-Mu Tuhan kepada kami. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan sorak-sorai bagi Tuhan. Ajak Kau Tuhan, aku agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Boleh sama-sama katakan Yesus baik. Saudara-saudara katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Dengan imanmu katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan imanmu, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Jemaat Tuhan boleh sama-sama katakan Yesus saja. Sorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, aku kan berkuasa. Yes, Kau sumber kemenangan, Raya Dia memerintah segalanya, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Katakan sama-sama, Raja mulia. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita bersama Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap kami, kita semua yang berada di tempat ini mendapatkan lawatan dari Bapa. Mari kita satukan hati. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga,
terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu sampai hari ini ya Bapa. Bapa, kami mohonkan ya Bapa, kiranya Engkau juga hadir bersama-sama kami di tempat ini ya Bapa. Karena tujuan kami adalah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang beracara ya Bapa melalui Roh Kudus yang mengurapi kita semua dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan di tempat ini ya Bapa. Karena Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau juga ya Bapa mengurapi hamba-Mu yang pada hari ini menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya pengurapan dari surga Engkau berikan kepada hamba-Mu. Dan kami mohonkan ya Bapa, anak-anak-Mu yang lagi ya Bapa melangkahkan kaki ke tempat ini, Engkau sertai ya Bapa, Engkau lindungi. Sehingga kami bersama-sama di tempat ini ya Bapa, memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami dedikasikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya. Mari kita sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Kami mempersiapkan diri kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Ya Rabbi, ya Rabbi, kami berterima kasih Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kami memuji Engkau Tuhan dengan iman kami. Hanya Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita sembah Tuhan Yesus. Ya Rabbi ya Sanaraba Takaraba ya Sarabalabalabalabala. Kau Allah kami yang agung Tuhan. Kau termulia bagi kami. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menyala-nyala atas kami Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Ya Rabbi ya Sanaraba Takarabalabalabala. Termulia bagi-Mu mulut kami dengan pujian kepada-Mu Tuhan. Segenap hati kami hanya pada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah tibakan kami di tempat ini dengan kurang satu apapun ya Tuhan Yesus. Kami saat ini mau masuk Tuhan, memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Mulut kami berbicara kepada-Mu Tuhan Yesus. Dengan pujian dan penyembahan kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan dalam pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan hatimu, Tuhan. Oh, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan imanmu. Mulutku penuh, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan.
Ya Yesus Tuhan, sepanjang hari Kau beri penghormatan kepadamu Tuhan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Dialah sumber pengharapan bagi kita. Oh, jemaat Tuhan sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji dengan iman kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang kami beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormat. Biar musiknya aja yang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan, ya Rabaya saudara bataka Rabaya saudara. Mari angkat tanganmu, kita sembah Tuhan Yesus. Ya Rabaya saudara bataka Rabaya saudara. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Tiada lain selain Kau Bapa. Hanya Kau harapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, jemaat Tuhan katakan dengan imanmu, mulutku nyatakan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Ya Rabaya Saleh, ya Rabaya, ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan dengan imanmu saudara. Ya Rabaya saudara bataka Rabaya saleh. Kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari kami ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Dia pengharapan kita. Kami menyembahkan Tuhan. Iman kami bersepakat hanya padamu Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Sembah
Tuhan Yesus. Ya Rabaya Sadara Batakara Baya Sale. Oh ya Rabaya Sadara. Iman kami tertuju kepadamu Tuhan. Ini adalah kesukaan besar bagi kami Tuhan. Ya Rabaya Sadara. Oh ya Rabaya. Mari angkat suaramu, tanganmu kepada Tuhan. Ya Rabaya Sadara. Rohmu tercurah atas kami Tuhan. Rohmu tercurah atas kami Tuhan. Bilur-Mu yang menyucikan kami di tempat ini Bapa. Ya Rabaya Sadara. Ya Rabaya Sadara. Terpujilah Tuhan. Ya Rabaya Sadara. Takarabaya Sadara. Ya sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Kami berserah hanya padamu Tuhan. Kami kagum atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah terbatas atas kami Tuhan. Ya Rabaya Sadara Batakara Baya Se. Bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu Tuhan. Jamah kami, jamah setiap kami Tuhan. Ya Rabaya Sadara. Ya Rabaya Sadara Batakara Baya Se. Yang bisa berbahasa roh, kita sama-sama berbahasa roh di tempat ini. Kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan Dia baik, Dia baik. Yes. Ya Rabaya Sadara Takarabaya Sadara. Terima kasih Tuhan. Oh, kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku kagum, hormat akan Engkau. Nyatakan dengan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kagum, hormat akan Engkau. Yes, ya Rabbi, ya Rabbi. Yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum. Mari angkat suaramu dan tanganmu kepada Tuhan. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yes. Oh, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, ya Allah ya Saudara Batakar, sama-sama katakan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum kepadamu Tuhan Yesus, karena Kau Allah, Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau, sama-sama katakan. Ku kagum, ku kagum,
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Lamanya bagi Dia segala pujian, hormat, syukur selama-lamanya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia pujian dan sembah. Yes, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bagimulah segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kami mau berdoa saat ini ya Bapa atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami lepaskan Shalom-Mu atas Indonesia di 38 provinsi, 580.000 kabupaten kota yang ada. Kami lepaskan Shalom Tuhan bahkan atas kota kami Medan, Sumatera Utara, biarlah kerajaan Tuhan ditegakkan. Kerajaan Tuhan turun atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Engkau yang berdaulat atas Indonesia ya Bapa. Engkau yang memberikan keamanan atas Indonesia di seluruh pulau-pulau kota-kota yang ada ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Bahkan Jakarta sebagai pusat ibu kota ya Tuhan. Biarlah ada salam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga para pemimpin bangsa kami ya Bapa. Biarlah roh takut dan kebenaran itu ada di hati para pemimpin kami. Ampuni para pemimpin kami. Ampuni bangsa kami atas setiap kejahatan dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap pribadi, setiap orang mengalami perjumpaan cara autentik dengan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Kami serahkan Indonesia. Biarlah terus hati-Mu ada di bangsa kami. Biarlah mata-Mu tertuju atas bangsa kami. Jangan pernah tinggalkan bangsa kami. Indonesia tidak yatim. Indonesia punya Bapa. Indonesia punya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan yang menjaga Indonesia. Segala bentuk pertikaian, roh perpecahan di bangsa kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan atmosfer surgawi turun atas bangsa negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia akan bangkit. Indonesia semakin maju. Indonesia bersatu hati. Tidak ada lagi pertikaian. Tidak ada lagi demonstrasi. Dalam nama Yesus, setiap perbedaan, setiap pendapat boleh ditampung oleh para pemimpin legislatif, yudikatif, eksekutif. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih berkati para keamanan TNI Polri yang berjaga-jaga untuk memberikan keamanan atas Indonesia. Bersama malaikat Tuhan menjaga Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terus kami percaya Engkau akan memulihkan
donatur, raja-raja dari bangsa-bangsa bahkan kota ini. Hati yang bermurah hati, hati yang suka menabur, memberi. Dalam nama Yesus, terus Engkau memberkati setiap para penabur-penabur ya Tuhan. Terus Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kembali saya katakan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita lebih lagi, saya ingin bertanya kepada para jemaat semuanya yang ada di GBC Snow Tower. Baru pertama kali hadir boleh angkat tangannya. Selamat datang untuk saudara dan saudari sudah datang ke GBC Snow Tower. Kami berdoa supaya Bapak dan Ibu juga dan saudara bisa datang kembali beribadah di GBC Snow Tower di tiap minggunya. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan kasih karunia kepada GBC Snow Tower, memberikan pengharapan supaya jumlah jemaat yang di GBC Snow Tower ini ditambah. Amin. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita dendangkan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdendang bagi Tuhan Yesus. Yes. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan, dengan dendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, mari bergoyang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sama-sama bergoyang untuk Tuhan Yesus. Kasih-Mu padaku, berikan jempol yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Katakan, dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sorak-sorak, amin. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, jemaat Tuhan katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin di tempat ini. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Boleh sama-sama katakan amin. Mari kita bergoyang untuk Tuhan Yesus kita. Dahsyat, yes. Haleluya. Ya. Sama-sama jemaat Tuhan dendangkan Tuhan. Dengan gendang ku puji. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Dengan gendang kami puji. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, katakan lebih lagi. Sungguhlah hidupku tak ditebus, katakan, oleh kuasa darah Yang Kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan lakukan buat kami serahkan Tuhan Yesus. Yes. Apapun yang Tuhan mau inginkan, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka oh Tuhan, suka-suka oh Tuhan, jemaat Tuhan. Suka-suka oh Tuhan, suka-suka oh Tuhan, katakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, tepuk tangan. Suka-sukamu Tuhan, sorak-sorak. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Katakan lebih keras saudara. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita di persembahan yang pertama. Sambil kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kami mau terhubung kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Kasih-Mu layaklah seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama. Kasih-Mu layaklah seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tangan-Mu. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami mau mengenal-Mu Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu lekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau terhubung kepadamu Tuhan Yesus dengan iman kami. Sepenuh hati kepadamu Tuhan, katakan kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami terhubung kepadamu Tuhan, hubung dengan-Mu. Oh, Lu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung dengan-Mu, selalu
musik saja yang menyembah Tuhan Yesus. Kami mau terhubung kepadamu Tuhan. Oh, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kembali. Oh, nyatakan sama-sama ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama kita mengaku di depan Tuhan pengakuan iman gereja GBI kita. Biarlah iman kita diteguhkan oleh Tuhan. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengakuan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dari prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus
dilahirkan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orangnya yang kudus untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang yang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku atasku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada pagi siang hari ini hati kami siap dan kami rindu untuk taburan daripada kebenaran-Mu, terkhusus firman-Mu yang akan menerangi perjalanan hidup kami sepanjang hari-hari bulan yang ada di depan, bahkan sepanjang 1 tahun ke depan. Berbicaralah saat ini, pakai mulut bibir hamba-Mu, dan Roh Kudus Engkau yang mengurapi, memampukan setiap jemaat untuk menangkap pesan-pesan Tuhan. Dan saat ini biarlah pemberitaan firman Engkau sendiri yang berkuasa atasnya. Dalam nama Yesus yang siap, mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Silakan duduk ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini, bulan September, maka masuk dalam tanggal 22, maka dunia ada dalam tahun Ibrani yang baru. Nah, adapun tahun Ibrani tersebut adalah 5785 tambah 1 berarti 5786. Oleh karena itu, tema pesan Tuhan ataupun renungan firman sepanjang 1 bulan ini adalah sekaligus deklarasi bagi setiap kehidupan orang percaya mengenai apa yang akan terjadi dan apa yang akan Anda alami dan apa yang Tuhan akan kerjakan.
Yaitu saya bacakan, berarti ketika saya bacakan tema ini sekaligus deklarasi bagi kita dan biarlah ini sah bagi setiap kehidupan kita yang mendengar. Dalam nama Yesus. Adapun tahun yang ada di depan kita masuk tanggal 22 dan seterusnya sampai tahun depan adalah tahun koneksi ilahi bagimu, bagiku, bagi gerejanya Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam bahasa Inggrisnya adalah divine connection. Nah, dari mana didapatkan connection? Itu diturunkan dari angka 6 yang indikatif terhadap yang namanya patok atau kail. Ini adalah dua benda yang ada kemiripan, yang fungsinya adalah menahan, menyangkutkan. Saudara, maka biarlah dalam kehidupan sehari-hari kita pahami ini sebagai koneksi dan juga sebagai link. Berapa orang di sini ingin link lebih lagi dengan Tuhan? Nah, saudara, kita semua itu dalam kehidupan ini, apalagi kalau kita belajar dari para pengusaha berbisnis, itu hidup dari link dan koneksi. Yang setuju katakan amin. Kalau seandainya saya bisa mengenal Menteri Pendidikan, saya akan mohon semuanya untuk STT Pelita Kebenaran. Pak, boleh nggak gini, boleh nggak begitu, boleh nggak? Saya mau kesaksian sedikit bahwa 2 tahun sebelumnya ini, kami di STT Pelita Kebenaran itu mengalami tantangan besar. Karena apa? Orang yang tadinya begitu dekat untuk segala urusan, yang pertama ada yang dipanggil Tuhan. Siapa penggantinya? Kami nggak tahu, tapi kemudian digantikan oleh orang yang agak ribet, sulit untuk kemudian diajak kerjasama. Yang kemudian satu lagi orang yang kemudian selama ini link, itu dipindahkan ke Kalimantan dengan jabatan yang lain. Sehingga kami sangat blank untuk segala urusan-urusan demi kemajuan daripada pekerjaan Tuhan, bukan demi kebutuhan daripada pribadi. Oleh karena itu dengan penuh perjuangan, dengan penuh saudara, mencari cara bagaimana caranya, karena begitu berubah setelah tidak ada lagi link. Maka saudara ini kasih Tuhan, Tuhan itu baik. Pada tahun ini ketika kami mengadakan seminar untuk 600 guru agama di kota Medan, maka hadirlah pembicara yang diutus dari Jakarta, dan orang tersebut adalah orang yang pernah link dengan kami. Dia pernah dipindahkan, sekarang kembali ke Jakarta dan posisi yang lebih tinggi. Dan sekarang saudara mau tahu, segala urusan mulai lancar lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara, orang yang kemudian usahanya adalah pemasok, supplier. Apa yang dia kerjakan? Setiap link yang ada, dia akan saudara manfaatkan. Tidak ada satupun link yang dia biarkan saja di situ. Oh, aku tahu ada linkku di situ, tapi ya udah biarin aja sih. Enggak akan pernah seperti itu yang namanya pengusaha. Setiap kalau dia tahu ada link, ada koneksi dimanapun, dia pasti akan coba. Dan kemudian dari sekian ratus yang dia coba, dia berharap mudah-mudahan 50% atau lebih itu jadi. Oleh karena itu saudara, saya menyampaikan kepada kita, kita punya link yang sangat tinggi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sepanjang tahun ini mantapkan lagi linkmu dengan Dia, maka terkoneksilah engkau dengan surga secara ilahi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah, saudara, mungkin ada saudara yang masih baru di lingkungan kita dan mulai bertanya-tanya,
Bagaimana Pak dengan yang namanya angka-angka dan makna-makna seperti itu? Baiklah saudara, kita perhatikan dulu ada 3 tokoh yang sepanjang bulan ini mulai diangkat oleh para pemimpin kita. Pendeta R. Bambang Yonan, Pendeta Edi Prayitno mengangkat 3 tokoh ini dalam pesan-pesan mereka, yaitu Musa, Yusuf, dan kemudian Daniel. Daniel di situ kalau saudara mungkin terlalu kecil, saya perjelas, dia sedang berteman dengan para singa yang lapar. Nah saudara, maka dikatakan ketiga pribadi ini memiliki link yang kemudian angkat tangan begitu kuatnya dengan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat Musa mampu melawan arus yang sangat deras, masuk ke Mesir dan berhasil menggolkan misinya, yaitu membebaskan umat Tuhan yang terjajah 400 tahun lebih. Yusuf saudara, dia kemudian meninggalkan tempat di mana dia anak kesayangan, kemudian pergi menjadi orang yang kemudian aisoise, saudara. Itu bahasa apa ya? Bukan siapa-siapa, nol identitasnya. Kemudian dia bertahun-tahun di sana merangkak dan grafik hidupnya naik. Kemudian saudara ada Daniel yang kita tahu mau diapakan pun dia aman-aman saja. Semua ini karena masing-masing pribadi sekali lagi memiliki link yang begitu jelas, mantap dengan Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, boleh kita perhatikan tiap-tiap pribadi ini ada angka-angka yang muncul dalam kisah hidup. Musa, dia 40 tahun tinggal dalam istana dengan segala kemewahan. Kemudian dia 40 tahun tinggal di padang gurun sebagai gembala. Gembala yang diurusinya adalah ternak. Tidak ada di situ tempat yang nyaman seperti hotel yang mewah sebagaimana dulu dia nikmati di istana Firaun. Kemudian setelah 40 tahun diproses, dinihilkan dalam Tuhan, dia kemudian dipersiapkan untuk menjadi leader. Anak-anak muda yang mau menjadi leader katakan amin. Kemudian Yusuf, ada angka-angka juga yang muncul yaitu 7 dan 7. Kira-kira angka apa itu? 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Dan ketika dia persiapan di 7 tahun kelimpahan, itulah yang membuat dia menjadi pahlawan pada saat masuk 7 tahun kekeringan. Ada angka-angka yang penuh makna. Kemudian Daniel, ada 70 tahun di mana dia harus melewati masa di sana dari hari pertama sampai tahun ke-70. Dan kemudian dia menemukan angka ini dalam tulisan daripada nabi sebelumnya Yeremia. Dan oleh angka itu dia bangkit menaikkan doa-doanya dan Tuhan mendengar. Maka dipulihkanlah umat Tuhan kembali ke negerinya dari negeri asing yang jauh. Juga ada angka 21 hari ketika dia berdoa menunggu jawabannya. Dia begitu krisis saudara. Tapi kemudian malaikat dalam tempo 7 kali 3 sampai dengan 21 hari sampai kepada dia dan membawa pertolongan yang ajaib. Bagaimana dengan kita? Saudara dikasih Tuhan, saya selama ini agak anti dengan angka 6. Tanya aja istri saya, kalau ada angka 6 saya selalu, apa ini? Gitu. Tapi saudara tahukah saudara, angkamu, angka kita manusia adalah angka 6. Karena apa? Pada hari ke-6 lah manusia diciptakan. Saudara yang kedua, saya itu orangnya agak sembrono, saudara ya. Kalau bergerak cepat kali, mau cepat aja. Dan apa yang terjadi? Sering saudara, entah tangan saya, kaki saya, baju saya, sangkut. Hari ini saya mengerti bahwa sangkut itu dan manusia itu
angka 6 seperti sangkutan, seperti yaitu saudara peniti. Itu semua ada artinya di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena pada hari ke-6 Tuhan memberikan gambarnya, rupanya, menitipkannya pada ciptaannya, dan jadilah manusia itu pembawa gambar Allah di tengah dunia ini. Dan kemudian orang yang suka sangkut yaitu angka 6 seperti peniti. Biarlah banyak jiwa-jiwa sangkut padamu dan kau bawa mereka masuk ke dalam gereja, percaya kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah selalu kalau ada pun sesuatu yang kau rasa kurang tentang dirimu, jangan-jangan justru itulah, kekurangan itulah yang Tuhan sanggup ubahkan menjadi suatu keuntungan bagimu dan bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lebih lanjut lagi, maka sepanjang beberapa minggu ini di mana kita memasuki tema ini, ada bacaan atau ayat yang diangkat oleh para pemimpin kita, yaitu dari Yohanes 15. Pada saat ini kita hanya baca Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Ini yang merupakan hal yang menonjol, yang diangkat para pemimpin kita berbicara tentang tahun ini. Firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau saudara lupa segala sesuatu yang disampaikan hari ini, ingatlah satu ini saja. Ingat yang ini saudara, bahwa di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan bersama-sama atau katakan kepada kiri kanannya, 1, 2, 3. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semoga itu ketika tertanam semakin menyadarkan kita untuk kemudian semakin peka terhadap kompasnya Tuhan, yaitu arah hidup kita, biarlah selalu kepada Tuhan, dan oleh itulah hidup kita pasti produktif, hidup kita pasti berhasil. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Lalu dikatakan dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Kekasih-kasih Tuhan, tinggallah di dalam aku. Bagaimana itu sebenarnya saudara? Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Salah satu cara di mana kita bisa mengerti arti daripada tinggal di dalam aku adalah tinggallah di dalam rencana Tuhan. Kita memiliki banyak rencana, banyak ide, banyak keinginan pribadi. Kita maunya ini, maunya itu, maunya itu. Tetapi saudara, sepanjang kita tinggal di dalam maunya Tuhan saja, maka apa yang terjadi? Disitulah kita akan melihat keberhasilan yang sesungguhnya jauh di dalam hati kita, kita dambakan. Haleluya saudara, karena Allah mengasihi kita. Allah merancangkan segala sesuatu yang kemudian persis seperti yang kita sendiri rindu-rindukan. Itu saudara, itu adalah satu kasih sayang yang sangat tak terduga. Kenapa bisa? Isi hatiku dia tahu, dan dia saudara merancangkan, mengkondisikan peristiwa hidup kita masing-masing. Sehingga justru yang kita rindukan itu, itulah yang kita alami tergenapi dalam hidup kita. Dan itu menjadi alasan di mana kita itu seperti saudara terkagum-kagum. Dan Alkitab berkata itu bagaikan orang yang bermimpi.
bagaimana mungkin aku bisa mencapai ini semua. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, kemudian firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maka dari bacaan ini kita dapatkanlah 3 sari utama, yaitu pertama, mari menyatu dengan Tuhan. Yang kedua, berpusat pada firman Tuhan. Yang ketiga, gunakan setiap koneksi untuk memenangkan jiwa. Yang mau nomor 3 ini katakan amin. Kita lihat yang pertama, menyatu dengan Tuhan. Ini kata firman Tuhan, yaitu Allah itu roh. Ini saudara Yohanes 4. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara ya, maka ibaratkan seperti ini, kita ambil paralel daripada ayat ini. Anda ambil minyak atau oli, Anda ambil air, Anda blender, guncang-guncang, endapkan sampai berhari-hari, takkan pernah air itu menyatu dengan oli. Tuhan tidak kendaki seperti itu, yang mengerti katakan amin. Tuhan kendaki engkau seperti ini, jadilah engkau seperti aku. Dan Tuhan katakan, aku itu adalah roh. Amin. Katakan bersama-sama, Allah itu roh. Saudara, maka dikatakan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh. Mari saudara, kita berjalan di dalam roh. Kitab Roma mengatakan, orang yang kemudian berjalan dalam Roh Kudus, orang yang dituntun oleh Roh Allah. Sebanyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh Allah artinya aku tidak boleh ngamuk. Amin. Dipimpin oleh Roh Allah aku tidak boleh balas dendam. Dipimpin oleh Roh Allah aku tidak boleh dendam. Dipimpin oleh Roh Allah aku tidak boleh kecewa berlebihan. Semua itu boleh, tapi langsung kita keluarkan daripada sistem kita yang mau katakan amin. Semua itu boleh karena kita masih manusia, maklum, tapi segera hati kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Dan dalam semua itu kita masih layak dan patut mengatakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, yes, Jesus. Ku bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mau saudara? Apapun itu sudah lewati. Karena apa kita mau terus maju dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya. Sehingga saudara ketika kita dipimpin oleh Roh Allah dikatakan menuntun kita dalam segala kebenaran. Dan salah satu kebenaran itu adalah siapa diri kita. Amin saudara. Karena firman Tuhan mengatakan sebelum dunia diciptakan, Dia telah mengenal engkau. Dia telah mengkonsepkan engkau. Luar biasa. Saudara, bahkan dalam Roma 8:10 dikatakan, tetapi roh adalah kehidupan. Justru kalau kita dengar khotbah-khotbah yang disampaikan sebelumnya di tempat ini, ada suatu kehidupan yang di atas level kehidupan dunia, yaitu namanya
Zoe. Itu roh. Itu roh. Tuhan sediakan bagimu suatu kehidupan. Boleh dimundurkan sebentar. Sedikit lagi, satu lagi mundur. Itu adalah roh. Tetap Roma 8 ayat 10 boleh dicari di slide sebelumnya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Itu dia. Roh. Roh itu adalah hidup. Kita ini mati, yang mengerti katakan amin. Ketika rohnya masuk dalam kita. Kenapa dia bisa masuk dalam kita? Karena kita mengakui Allah Bapa, itu aja. Satu aja syaratnya dari Bapa, katakan. Mengaku, percaya anakku adalah Allah. Maka ketika kita katakan, ya Bapa aku percaya. Roh itu dan hidup itu masuk dalam kita. Dan seterusnya, Dia yang bertanggung jawab full atas hidup saya dan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tentu kita juga terus dalam konteks menyembah dalam roh dan kebenaran. Mengingat-ingat renungan kita di bulan-bulan yang lalu, yaitu mengenai akses kepada Tuhan, yaitu melalui pujian dan penyembahan. Yang kedua tadi adalah berpusat pada firman Tuhan. Di sini kita boleh lihat firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku. Banyak orang, saudara, rindu menjadi kekasih Tuhan. Banyak orang beraspirasi, saudara. Tapi mungkin banyak juga orang yang berhalusinasi bahwa dia mengasihi Tuhan. Bolehkah kita mengasihi Tuhan hanya dengan suatu suasana romantisme, Tuhan, I love you. Hanya dengan suasana lembut, seperti seolah-olah penuh kasih sayang. Saudara, firman Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan kira-kira seperti ini saya ilustrasikan. Mungkin saudara, memang Tuhan penuh anugerah dan kasih sayang. Saya bayangkan Tuhan lipat tangan dan mengatakan, jika kamu mengasihi aku, maka apa saudara? Kamu akan menuruti segala perintahku. Yang mengerti katakan amin. Dan itu saudara pasti bisa. Amin saudara. Karena dibalik juga berlaku. Firman Tuhan mengatakan menuruti firman-Nya tidak sulit. Karena apa? Modalnya hanya satu. Cinta pada Tuhan. Jadi saudara, dia adalah dua sisi daripada koin. Jadi saudara dikasih Tuhan, apabila saya merasa saya mengasihi Tuhan, maka saudara di sisi lain saya harus hidup bertanggung jawab dengan mengatakan, setuju, sepakat dengan firman-Nya. Tuhan, saya setuju. Kalau benar saya mengasihi Engkau, saya akan berjuang melakukan setiap hal yang Kau katakan kepada aku. Anak-anak muda mau? Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jadi saudara, ini bukan cuap-cuap. Bukan kelepek-kelepek. Amin saudara. Mengasihi Tuhan adalah mau apa yang Dia katakan. Haleluya. Coba perhatikan juga. Lebih dalam lagi. Lukas 10:39. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Wah, haleluya. Dan terus mendengarkan perkataan. Ada suatu, saudara, ketermelekatan, ketertarikan. Ada suatu magnetisme terhadap apa yang dia katakan. Jadi bukan hanya sekedar, apalagi nih yang harus kulakukan. Ya sudahlah karena Tuhan katakan aku lakukan. Yang ini beda. Yang ini malah dia datang. Kemudian dia menanti-nantikan apa yang Tuhan mau katakan kepadaku. Janganlah kita menjadi seperti Marta. Amin saudara. Capek kita saudara ya. Amin saudara. Marta kerjanya apa? Nengok kiri kan. Amin saudara. Tapi saudara, Tuhan bandingkan Marta dengan Maria. Dan ketika Marta ngomel-ngomel, Tuhan katakan, dan saya percaya
perkataan Tuhan membuat Marta diberkati, benar mengerti bahwa ketika Maria duduk menunjukkan seluruh kehidupannya kepada perkataan Tuhan, itu tidak akan diambil daripada. Haleluya. Berapa orang di sini yang mau saudara, lebih lagi antena dan hatimu kau tujukan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan bagiku. Maka apabila Anda setuju, sepanjang 1 tahun ke depan, Anda tidak boleh absen di GBI Sutama Tower. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, sembari sebelum lupa, saya ingin mengumumkan bahwa per bulan Oktober kita akan membuka satu ibadah baru. Yang bersuka cita, berikan tepuk tangan. Yaitu ibadah sore di pukul 16. Mari saudara siapkan hati untuk membawa banyak jiwa. Amin. Dari kasih Tuhan kita lanjut. Selain itu kita teruskan ke poin yang berikutnya masih mengenai berpusat pada firman Tuhan. Matius 26:39b. Saudara, biarlah cawan ini Tuhan katakan lalu daripadaku. Seolah-olah Tuhan Yesus mau coba berontak. Kenapa masih ada sedikit, bukan mewujudkan ya, tapi ada sedikit niat. Saudara, karena Tuhan Yesus Allah yang datang ke dunia mengambil wujud daging. Di dalam daging inilah pemberontakan itu. Ya saudara ya, maka saudara, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melain seperti yang engkau kendaki. Perhatikan baik. Saudara, ternyata cawan derita yang harus Tuhan Yesus lalui, itu adalah apa? Itu adalah kehendak Bapa. Kalau itu dialami Tuhan Yesus, kira-kira kita ini mengalami apalah dalam hidup kita. Perhatikan baik, saudara. Kalau ada penderitaan yang Tuhan izinkan, kalau kata halusnya kita sering dengar, Tuhan izinkan semua itu. Tapi saudara, kalau Anda mau lebih pasti lagi, justru Tuhan Yesus mengatakan, cawan tersebut yang harus kuhadapi. Justru itulah kehendak Bapa. Maka saudaraku, untuk kemudian masuk ke kondisi di mana apa? Iblis tidak dapat ganggu lagi sedikit pun dia. Karena saudara, ketika Tuhan Yesus sudah menjadi tubuh kemuliaan, nggak bisa lagi diganggu iblis. Saudara mengerti? Itu sudah lewat daripada ranahnya iblis untuk menyentuh. Ya saudara ya, demikian juga kita. Untuk menang terhadap dunia, sekali lagi saya katakan, maka kita harus lewati itu. Kita guncang, Tuhan, bagaimana mungkin aku harus lalui ini. Tapi kita katakan, Tuhan, aku yakin Engkau sudah angkat aku jadi anak-Mu. Dan Engkau tidak akan membiarkan aku. Oleh karena itu sudahlah, ini pasti kehendak Tuhan, kita maju. Kita alami luka dan sakit. Secara sisi manapun, batin, hati, fisik. Lalu kemudian saudara, setelah itu kita masuk ke dalam kondisi di mana apa? Semua yang kita raih tidak dapat dicuri lagi oleh si jahat. Amin saudara. Oleh karena itu kalau kita mau masuk ke dalam situasi yang kemudian semakin kokoh, di mana roh-roh yang mengganggu kita sebelumnya tidak bisa lagi menyentuh kita, maka saudara, ini yang harus kita terima dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 1 ayat 4, kita itu dimaksud
dimanusiakan oleh kelahiran baru untuk menerima satu porsi, satu bagian yang tidak dapat binasa. Untuk masuk ke alam tersebut, saudara lalui kehendak Bapa. Amin saudara, kehendak Bapa Anda harus lalui. Oleh karena itu saudara, adalah sangat-sangat jauh lebih baik ketika Tuhan Yesus harus menderita, karena setelah itu dia bangkit dan iblis tidak lagi dapat mengganggu menyentuhnya sedikit pun. Yang mengerti katakan amin. Saudara ya, dalam hidup ini kita mau meraih hal-hal yang tidak dapat binasa. Semua yang kita raih di luar itu fana. Itu bisa hilang dan itu tidak bisa dibawa mati. Maka saudara, ketika kita raih itu semua, itu nggak bisa lagi diganggu gugat dari hidup kita. Tapi jalan menuju ke sana adalah apa? Jalan menuju ke sana adalah kehendak Bapa. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus telah menunjukkannya sementara dia sendiri sebagai manusia. Dan oleh karena itu, ini dia saudara, suatu kata motivasi bagi kita sekalian. Yohanes 8:31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, firman Tuhan mengatakan memang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya percaya tidak ada yang gugur, saudara. Seberat apapun itu. Tidak ada yang gugur. Biarlah seluruh pengerja jemaat GBI Tomo Taur, termasuk orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, karena kita adalah murid-Nya. Yang terakhir saudara, gunakan setiap koneksi untuk memenangkan jiwa. Ada suatu perumpamaan saudara yang kalau saudara baca dan pikirkan, nanti saya tawarkan kesimpulannya, akan terasa sulit untuk mengunyahnya. Apakah seperti itu? Mengapa firman Tuhan yang satu ini rasanya sedikit agak aneh? Coba kita renungkan. Lukas 18, perumpamaan tentang bendahara. Ayo kita baca sama-sama mulai dari ayat 3, 1-2 ya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. 5. Lalu ia memanggil seorang, saya klik sebentar, 1, 2, 3. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Ayat 7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, sampai situ dulu. Saudara, kita mengerti dari awal bahwa orang ini ada sedikit cacat dalam pekerjaan dan dia telah diberikan SP3. Ya saudara ya, maka dia mengalami suatu kepanikan. Tapi singkat kita loncat ke ayat 4, dia mulai mendapatkan satu hikmat. Strateginya adalah apa? Kemudian dia jumpai semua orang yang berurusan dengan orang yang mengerjakan dia. Dan lihat apa yang dia lakukan. Satu contoh di ayat 5. Dia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu pada tuanku? Dicek catatannya. Jawab orang itu,
100 tempayan, belum dibayar-bayar. Ini catatannya. Lalu katanya kepada orang itu, ini ganti-ganti, inilah surat utangmu. Duduk dulu kau. Buat surat utang lain sekarang juga. Tulis itu 50 tempayan. Jangan salah tangkap saudara ya. Tuhan tidak menyuruh kita untuk kutak-katik pembukuan kita. Haleluya. Nah, singkat cerita, itu diulangi lagi di ayat ke-7. Persis seperti itu dia lakukan kepada orang yang berikutnya. Saudara, apa kata tuannya, majikannya? Dan sekarang saya mau tantang saudara. Apa kata Tuhan Yesus tentang perbuatannya itu? Mari kita baca ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sekarang ini kata Tuhan Yesus yang tercetak putih. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara, ini pengertian yang bisa kita dapatkan. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, lakukanlah itu. Tuhan Yesus mengatakan, ini adalah kecerdikan di atas rata-rata. Sekarang, maunya Tuhan Yesus apa? Maunya Tuhan Yesus adalah, di hari-hari ini, biarlah kita hidup seperti apa? Seperti dalam keadaan di mana kita harus mencari sesuatu yang hilang dan kita sangat butuhkan. Saya katakan sekali lagi, hidup seperti orang yang mencari sesuatu yang hilang yang sangat dibutuhkan. Kalau saudara kehilangan satu hal dan saudara buka ini enggak ketemu, buka itu enggak ketemu, apakah saudara akan berhenti? Kalau saudara mau pergi ke pekerjaan Anda dan barang yang hilang itu adalah kunci sepeda motor Anda, apa yang Anda akan buat? Saya yakin ketika Anda itu dalam posisi mendesak seperti itu, semuanya Anda bongkar bangkir. Apalagi saudara kalau Anda pada akhirnya gagal, sorenya Anda pulang, Anda tidak akan tidur dulu, kemudian besok pagi bangun baru panggil Grab lagi. Anda akan cari, buka semuanya sampai ketemu benda yang Anda butuhkan itu. Seperti itulah maunya Tuhan kita di hari-hari ini, mencari jiwa-jiwa. Jangan tenang. Jangan tenang. Kalau saya buka ibadat sore dan saudara tidak cari jiwa-jiwa, sama saja saudara itu menyalibkan saya. Yang mengerti katakan amin. Enggak mungkin gembala kerjakan semua. Amin. Marilah kita explore semua link kita, koneksi kita. Saudara, kalau kita buka batu yang satu dan tidak ada kunci di situ, apakah kita diam? Apakah kita kecewa? Tidak. Kita akan cari batu berikutnya di mana itu, saudara? Dalam bahasa Inggris, no stone left unturned. Semua batu itu akan dijungkir balikkan untuk mencek apakah ada barang itu di situ. Setuju katakan amin. Mencari jiwa-jiwa enggak bisa tunggu-tunggu, udah biarin aja, nantilah itu gampang. Tuhan ingin ketika kita memikirkan jiwa-jiwa, kita itu semua yang kita tahu kita coba. Nah saudara, bagaimana caranya dengan satu contoh dari kisah daripada parable perumpamaan ini yang bisa kita teladani. Caranya saudara adalah membawa jiwa-jiwa bukan memaksa. Membawa jiwa-jiwa adalah menolong mereka. Ketika mereka merasa engkau peduli, mereka akan mau kau pegang tangannya dan kau bawa. Saudara ya, membawa jiwa-jiwa adalah saudara melakukan sesuatu, kemudian dia merasa terberkati, amin saudara. Dan ketika itulah dia mau dengar saudara. Amin.
Amin saudara. Nomor 3 ini sangat penting. Gunakan setiap koneksi untuk memenangkan jiwa. Kalau ada jiwa-jiwa kemudian orang tua saudara sudah berkali-kali, berarti Anda sudah ya. Sudah bongkar itu dan tinggal tunggu Tuhan akan menjawabnya. Tapi sekarang yang dimaksud adalah cari lagi yang lain yang belum dibongkar. Amin saudara. Cari yang lain belum dibongkar. Anda pasti memiliki strategi bagaimana caranya. Anda pasti mengkaji linknya, ini bagaimana caranya. Itulah yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini. Dia berpikir bagaimana cara, aku memiliki berbagai macam link. Sekarang bagaimana caranya biar aku aman. Saudara mau tahu, ini sesungguhnya berbicara tentang apa yang akan kita peroleh nanti di dalam kekekalan. Amin saudara. Karena di kekekalan memang benar-benar dihitung berapa orang yang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Yang kita layani, yang kita urusi, yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita boleh memberkati. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita nanti sudah mau habis waktu atau sudah masuk ke sana, enggak ada lagi kesempatan. Maka sekali lagi hiduplah seperti apa? Seperti engkau sangat terdesak untuk mendapatkan sesuatu itu. Amin saudara. Enggak ada saudara, kalau kita di lapangan misalnya main bola, tadi di mana jatuh dompetku, lalu kita sudah santai, udahlah hilang, enggak ada saudara. Kalaupun kita selesai main bola sore hari jam 6 sampai malam saudara, bila perlu hidupkan lampu kereta, lampu HP, mana itu? Seperti itulah saudara, kita perlu setiap hari merenungkan jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Karena saudara, semoga dari 100 link dan koneksi yang kita explore, 50%-nya masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan kalaupun 50%-nya tidak berhasil, kita tidak perlu merasa gagal. Karena apa? Mencari jiwa-jiwa, satu pun ketemu, itu mahal di hadapan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, ketika kita mengumumkan dari tempat ini, bulan depan kita targetkan. Kalau masih miss, gak apa-apa juga, namanya juga persiapan matang. Adalah minggu kedua perjamuan kudus, kita buka kebaktian ibadah sore. Saudara harus bantu saya membawa jiwa-jiwa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang mau, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bila ada di antara ibu bapak saudara yang belum mendapat roti dan anggur, boleh dilayani oleh para pekerja. Perjamuan kudus ditujukan untuk orang percaya. Jika engkau belum percaya, ini belum untuk saudara. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan,
oleh firman-Mu yang telah terucapkan di tempat ini, kami percaya hati kami telah disucikan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami semakin terkoneksi dengan Engkau. Haleluya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mari kita mengangkat roti tinggi-tinggi. Dia mengucapkan syukur atasnya dan mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari memakannya. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia mengatakan, inilah darahku yang memateraikan perjanjian baru. Mari kita mengangkat anggur di tangan kita tinggi-tinggi. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Haleluya. Terima kasih buat kami berserah. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan Raja. Kami serahkan hanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami Kekasih jiwa kami, renungan hati kami, ucapan syukur kami, persembahan kami, di hadapan-Mu kami mengasihi. kami naikkan ucapan syukur. Harapan bagi kami. Yarabaya Saleh. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Oh Yarabaya Sanarabata. biar koneksi dengan Engkau, Oh kehidupan setiap jemaat pengerja-Mu darah Tuhan sucikan kami. makin kuat. Amin. Ya Kami Tuhan, mau terkoneksi dalam kami berdoa, Tuhan Yesus. biar setiap kami lebih lagi menyatu dengan Engkau. Yarabaya Sanarabata Karabaya. Barang siapa yang mau menyembah Tuhan, harus menyembahnya dalam roh, Amin. di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami Tuhan semakin dan semakin berpusat pada firman-Mu Tuhan. Jawab doa kami dan Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dan kami katakan, pakai hidup kami supaya kami boleh menggunakan setiap koneksi kepadamu, setiap link kami untuk menambahkan jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami rindu. Ini hidup kami. Bapa telah mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam
Engkau di dalam kami, maka kami akan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, raba 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 raba. Tuhan, Raja segala raja. Oh, raba 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 raba. Hiya Rabaya, Karabaya Sale. Oh, ya Rababa Sayarabata Karabaya. Hiya Rabaya. Berkati, berkati, berkati. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Yang orang dewasa, Mengalirlah kuasa-Mu anak-anak muda, Tuhan. anak-anak kecil. Puji Engkau. Berkati, berkati. Yang orang tua, Tuhan. keluarga, Yes. pekerjaan, Amin. bisnis, Amin. usaha, Amin. studi. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Ya Rabaya Sadarabata Karabaya Se. Bela kami, bela kami. Oh, ya Rababa Sadarabata. Biar kami hidup dalam iman. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan Raja bagi kami. Oh, Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih buat lawatan-Mu ke tempat ini Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang beracara di tempat ini, melingkupi kami, mengurapi kami, pribadi lepas pribadi ya Pak. Terima kasih Bapa untuk tuntunan-Mu demi tuntunan-Mu. Supaya kami semua anak-anak-Mu lebih terkoneksi kepadamu ya Tuhan. Lebih lekat lagi kepadamu ya Tuhan. Mengandalkan diri-Mu seorang ya Bapa. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami percaya kehidupan kami tidak akan sama lagi ya Bapa. Demi perubahan akan terjadi ya Bapa. GB Istomo Tower akan berubah ya Tuhan. GB Istomo Tower akan terjadi penuaian Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ya Bapa. Yang sudah menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya setiap firman yang ditabur ya Bapa. Itu melekat dalam hati kami dan berbuah lebat ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi ya Bapa. Sebagai perluasan gereja-Mu, sebagai perluasan lahan gereja-Mu ya Bapa. Dimanapun dia Engkau tempatkan ya Bapa. Biarlah ada penuaian jiwa bagimu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, di bulan 10 ini kami akan membuka sesi 2 ya Bapa. Dan kami percaya
jiwa-jiwa ya Bapa, Engkau kirimkan ke tempat ini lebih lagi dan lebih lagi ya Bapa. Sehingga bangku yang kosong tidak akan ada lagi. Yang ada yang penuh jiwa-jiwa, domba-dombamu berdatangan dari utara, selatan, timur, barat, semua berdatangan. Memujimu dan memuliakanmu di tempat ini. Karena kami percaya hadiratmu ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa kami juga berdoa untuk Gembala kami yang ada di pusat, Pak Niko, Bapak Erba Maniunan, Bapak Edi Prayetno, Bapak Ferry Joshua, dan Bapak Yan. Kiranya ya Bapa, lawatan kasih-Mu Engkau selalu curahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kesehatan melimpah Kau curahkan kepada hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau pakai mereka seluar biasa mungkin ya Bapa. Sehingga visi dan misi-Mu ya Bapa, itu semua tepat sasaran ya Bapa. Sehingga kami semua ya Bapa dapat lawatan kasih-Mu berlimpah-limpah ya Bapa. Karena kami percaya Engkau berjalan bersama kami. Engkau menerangi setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Dan Engkau berkati mereka yang membutuhkan pertolongan. Kiranya ya Bapa, yang terikat Engkau lepaskan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Bapa, koneksi ilahi Engkau selalu membawa kami lebih lagi ya Bapa kepadamu ya Bapa. Sehingga lawatan-Mu lebih besar lagi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali ya Bapa ke rumah kami masing-masing ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kendaraan yang kami pakai. Engkau lindungi kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Sehingga kami berkumpul di minggu yang akan datang. Tidak lupa kami doakan kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera sentosa yang ada di Yerusalem itu mengalir untuk Indonesia yang kami cintai. Mengalir untuk GBI Medan Plaza. Mengalir untuk GBI Stomo Tower ya Bapa. Karena kuasa kasih-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tujukan hatimu penuh percaya kepada Tuhan. Dan pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis yang indah penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus. Jadilah semua itu milik-Mu hari ini esok sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama kita katakan amin. 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 Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Sambil memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita keluarga besar GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini membangkitkan semangat Bapak Ibu dan anak-anak muda untuk memiliki hidup yang lebih terhubung dengan Tuhan melalui mesbah yang Bapak Ibu bangun, bukan hanya di tempat ini tetapi di rumah kita juga. Amin. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan rumah Bapa kita. Dan di minggu kedua ini kita membawa persembahan pembangunan. Mari beri yang terbaik.
Mari hadir dalam Midweek Service. Kali ini diadakan Worship Seminar, diadakan selama 2 hari yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Welia Kauntu dari Jakarta dan Bapak Pendeta Bambang Yonan, Gembala Pembina Gereja kita pada tanggal 18 dan 19 September 2025 pada pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David bersebelahan dengan GW Marriott Hotel Medan. Mari ajak keluarga, teman, rekan kerja kita dalam ibadah ini dan terbuka untuk umum serta gratis. Departemen Kom akan membuka kelas Kom seri 200 online. Kelas dimulai tanggal 24 September 2025 dan diadakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Syarat mengikuti kelas Kom 200 yaitu sudah memiliki sertifikat Kom seri 100 pusat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar Kom seri 200 online, silahkan scan barcode ini atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas Kom ini terbuka untuk umum. Akan diadakan seminar bisnis bagi kaum profesional yang menghadirkan sekaligus 3 motivator handal Kota Medan sebagai narasumber, Bapak Hansen Theo, Bapak Darmin, dan Bapak Tan Egi. Pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 pukul 13 sampai 17 WIB di GBI Tabernacle of David di NG Tower lantai 3 sebelah GW Marriott Hotel Medan dengan biaya pendaftaran Rp200.000 termasuk coffee break dan snack. Bagi kaum profesional yang berminat untuk mengikuti acara ini dapat menghubungi Nila ataupun Fani di nomor berikut ini. Yahoho, akan diadakan KKR dan seminar di Gunung Sitoli Nias pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 dengan tema Aku Cinta Keluargaku. Bagi Bapak Ibu bisa melihat keterangan ini untuk bisa hadir atau memberikan informasi ini kepada keluarga atau teman di Gunung Sitoli dan sekitarnya untuk menghadiri KKR dan seminar. Dan biarlah Nias dilawan oleh Tuhan. Puji Tuhan, gereja kita akan mengadakan perjalanan rohani ke Tanah Perjanjian Yerusalem selama 8 hari, tanggal 12 sampai dengan 19 November 2025, berangkat langsung dari Medan ke Tel Aviv dengan biaya sebesar $2.850 per orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ziarah ke Tanah Perjanjian dapat mendaftar atau menghubungi Kak Reni di nomor WhatsApp berikut ini. Jadi tunggu apa lagi? Mari berangkat ke Yerusalem. Lukas 9 ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus itu? Bapak Ibu dapat beritahu kepada orang yang ada di kiri kanan Bapak Ibu. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua, warta kita hari ini Minggu 14 September 2025. Firman Tuhan menyadarkan agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat di tempat ini diharapkan agar dapat kiranya mengikuti salah satu FA yang ada di gereja kita. Adapun FA yang tersedia adalah FA 01, itu ibadahnya setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di rumah kediaman Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3. Dan FA 02 itu ibadahnya setiap minggu ketiga di hari Jumat pukul 7 malam bertempat di ruangan ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, maka Gereja GBI Stomo Tower mengadakan persembahan janji iman itu di setiap minggu ketiga dan kelima. Bagi jemaat yang ingin menabur memberi dapat menuliskannya di amplop persembahan janji iman, dan bagi jemaat yang ingin mentransfer dapat mentransfernya ke nomor rekening gereja kita. Nomor rekeningnya ada di papan pengumuman. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry gereja kita dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita yang ada di Facebook, Instagram gereja kita, dan YouTube. Jemaat juga dapat like, subscribe, dan share media materi gereja kita.
Bagi jemaat yang ingin membutuhkan dukungan doa atau informasi, menanyakan informasi tentang FA atau baptisan, dapat menghubungi kami para pengerja di tempat ini. Masih tersedia kaos gereja kita yang berlogokan GBI Sutomo Tower. Bagi jemaat yang ingin mendapatkannya dapat membelinya seharga Rp120.000. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini dan tidak menghidupkan suara handphonenya selama ibadah berlangsung. Demikian warta kita hari ini, sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa membawa jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, pujilah. Demikianlah ibadah kita berakhir pada hari ini. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terlihat kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Allah yang ajaib, yang luar biasanya Kau Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, katakan Raja mulia.